Oke, kalau untuk orang yang belum tahu, itu takut ada dua sebabnya ya. Takut dari luar, secara eksternal, takut dari dalam diri sendiri. Nah, kita mulai dari diri sendiri. Biasanya takut karena ada pengalaman. Kalau dari dalam diri sendiri itu ada pengalaman. Ya, pengalaman pribadi ya. Udah pernah nyoba, salah, atau rugi, lalu itu jadi sebuah trauma. Nah, itu ketakutan. Yang pertama dari internal. Yang dari eksternal, itu bisa dari baca berita, dari keluarga, dari temen, dari manapun gitu ya, dari sosial media gitu kan. Nah itu yang paling banyak juga nih, karena mungkin pengalaman belum ada tapi melihat sekeliling udah jelek nih. Padahal jeleknya belum tentu itu investasi yang di pasar modal gitu, belum tentu ini investasi yang ada izinnya. Tapi kan karena kata-kata investasinya itu udah keburu negatif, ya saya invest di situ tuh, nah, karena invest yang disebut. Karena dia tidak mengerti konsepnya itu seperti apa yang dia ikutin investasinya. Yang dia hafal, apa yang dia ingat itu adalah kata-kata investasinya. Otomatis orang yang menerima akan dapat kata-katanya itu doang, si investasinya. Akhirnya semua investasi jadi negatif di matanya, di mata orang-orang yang mendengar secara negatif. Jadi itu ketakutan itu sebabnya dari dua itu, gitu. Seperti ini kayak rekap yang tadi saya udah ngomongin, saya berulang kali ngomong mulai dari sesuatu yang kecil dulu, mulai sesuatu yang ringan dulu. Istilahnya kalau kita mau lari, sprint gitu ya, mau lari kencang, kita belajar jalan dulu kan. Ketika kita jatuh, sakitnya nggak seberapa daripada kalau kita misalkan lari gitu kan. Kalau lari kan jatuh lebih sakit. Ya. Kalau kita dari jalan kita jatuh, kita akan mengingat sakitnya. Tapi yang kita ingat sakitnya kecil, gitu kan. Lalu kita mulai jalan lebih cepat, ya. Ketika kita jatuh, kita tahu rasanya. Tapi sebelumnya kan sudah pernah ngerasain yang sakit yang kecil tadi, yang sedikit tadi. Jadi kalau misalkan ada sakit lagi, itu sudah mulai terbiasa, gitu ya. Sudah mulai paham, oh sakitnya naiknya cuma sedikit nih. Oh udah mulai ngerti kenapa itu jadi sakit gitu lah. Begitu juga nanti, makin cepat, makin cepat. Nah, seperti itu konsep di investasi. Mulai dari yang tadi, misalkan mau masuk ke investasi di pasar modal, masuk dulu ke reksadana pasar uang, pahami dulu. Gimana sih konsepnya, kok dia bisa konsisten, nggak turun-turun gitu. Tapi sekalinya turun cuma 0,0 berapa persen gitu ya. Kok bisa sih seperti ini? Tapi kok returnnya kecil nih, lama-lama kan melihat ke return ya. Nyari lagi yang lebih besar. Tapi ada risiko. Nah dari situ kan jatuh nih, misalkan ada turun gitu. Paling nggak tahu turunnya kenapa. Nanti naik lagi. Oh ngerti. Gitu kan. Kayak jalan kan, udah jatuh bukan berarti berhenti, jalan lagi. Supaya tahu nih, kalau misalkan nanti mau jatuh, udah tahu rasanya seperti apa atau bisa dihindarin. Tapi kalau nggak pernah mengalami proses itu, langsung lari, ketika jatuh sakitnya itu udah langsung masuk ke alam bawah sadar kita bahwa itu sakitnya sakit banget. Jadi jangan jalan deh, akhirnya stuck. Nggak kemana-mana, kayak investasi. Nah, gitu. Jadi tipsnya adalah mulai dari yang resikonya kecil dulu. Jangan lihat dari cuannya dulu. Lihat resikonya dulu. Bisa nggak kita terima resiko itu? Kalau kita udah bisa terima, naik ke resiko yang lebih besar. Naik ke resiko yang besar. Gimana caranya supaya bisa naik? Punya tujuan.